Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Puspitasari dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas A1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori komunikasi pada teori dramatisme by Kenneth Burke. Berikut presentasi saya. Apa itu teori dramatisme? Teori dramatisme merupakan teori yang mencoba memahami tindakan kehidupan manusia sebagai sebuah drama, mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama, berfokus pada adegan yang dimainkan oleh aktor yang berbeda. Teori dramatisme dikembangkan oleh Kenneth Burke, yang berotodidak di bidang sastra, filsafat, komunikasi, sosiologi, ekonomi, teologi, dan linguistik. Kenneth Burke membandingkan kehidupan dengan pertunjukan yang menyatakan bahwa seperti adegan teatrikal, kehidupan membutuhkan aktor, adegan, sarana penyajian adegan, dan tujuan. Dikutip dari pengantar teori komunikasi, analisis, dan aplikasi pada tahun 2017 oleh Richard West dan Lynn H. Turner, teori tersebut memungkinkan kritik retoris untuk menganalisis motif pembicara. Burke percaya bahwa rasa bersalah adalah motif utama pembaca, dan dramatisme menunjukkan bahwa pembicara berhasil ketika dia dapat menawarkan cara untuk menghilangkan rasa bersalah kepada penonton. Ada berapakah asumsi dramatisme? Asumsi dramatisme dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu manusia adalah hewan. Simbol Burke memahami bahwa sebagian dari apa yang manusia lakukan didorong oleh naluri binatang dalam diri kita dan sebagian oleh simbol. Misalnya, seseorang yang minum teh di pagi hari untuk melepas dahaga adalah salah satu bentuk naluri binatang. Atau ketika seseorang membaca koran dan memikirkan ide-ide yang mereka temukan, mereka dipengaruhi oleh simbol-simbol. Yang kedua, yaitu bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia. Dari semua simbol yang digunakan manusia, bahasa yang terpenting bagi Burke. Sangat sulit untuk memikirkan konsep atau objek tanpa kata-kata. Jadi, orang terbatas dalam apa yang mereka pahami karena hambatan bahasa. Ini menegaskan semua dimensi bahwa kemampuan seseorang ditentukan oleh kemampuannya sebagai makhluk komunikasi. Sebaliknya, dengan kemampuan manusia memakai simbol yang mencerminkan kemampuan rasional dengan menunjukkan kapasitas intelektual tertentu yang diekspresikan dalam tindakan simbolik mencerminkan motif manusia sebagai makhluk rasional. Ketika orang menggunakan suatu bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tertentu. Jika suatu bahasa tidak memiliki simbol untuk motif tertentu, maka pembicara yang menggunakan bahasa tersebut juga tidak memiliki motif tersebut. Kata-kata, pikiran, tindakan memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain. Yang ketiga, yaitu manusia adalah pembuat pilihan. Teori dramatisme didasarkan pada pilihan manusia. Itu mengacu pada bentuk konseptual aktor atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak sesuai dengan pilihan mereka. Siklus perasaan bersalah dan penebusan. Sebuah proses memurnikan atau menyingkirkan perasaan bersalah individual atau kelompok melalui ungkapan simbolik. Secara universal, menurut Burke, menyalahkan masyarakat atas masalah tatanan sosial. Secara faksional, menurut Burke, pembicara menyalahkan sekelompok orang atau orang tertentu. Anggapan bahwa perasaan bersalah merupakan motif utama yang dimiliki komunikator. Terdapat 3 urutan dalam siklus perasaan bersalah dan penebusan. Yang pertama, yaitu negatif. Negatif
terjadi ketika orang melihat tempat mereka dalam masyarakat dan mencoba menolaknya. Karena tatanan yang tidak ada adalah fungsi dari kemampuan linguistik kita dan demonstrasi manusia sebagai pembuat pilihan. Burke menciptakan ungkapan busuk oleh kesempurnaan. Artinya, karena simbol kita memungkinkan kita membayangkan kesempurnaan, kita selalu merasa bersalah tentang kesenjangan antara kenyataan dan kesempurnaan. Yang kedua yaitu korban, victimage. Korban adalah cara kita mencoba menebus kesalahan kita. Ada dua cara untuk menjadi korban. Cara membuang rasa bersalah ini disebut mortifikasi, termasuk saat kita meminta maaf atau menyalahkan diri sendiri atas kesalahan. Kebiasaan melimpahkan kesalahan kepada orang luar disebut kambing hitam. Menurut Burke, ada dua jenis kambing hitam, yaitu universal dan faksional. Dalam universal scapegoating, kambing hitam, pembicara menyalahkan semua orang atas masalahnya. Semua audiens mengikuti dan bahkan mengasihani korban. Karena itu termasuk dirinya sendiri. Sebagai kambing hitam, pembicara menyalahkan kelompok atau orang tertentu atas masalah mereka. Hal ini menimbulkan perpecahan di masyarakat. Korban, siapapun dia, difitnah atau dibuat melanggar cita-cita tatanan sosial seperti normalitas atau kesusilaan. Alhasil, orang yang bertindak melawan penjahat menjadi pahlawan yang melawan kejahatan. Yang ketiga yaitu penebusan. Dalam penebusan ini adalah pengakuan kesalahan pembicara dan permintaan pengampunan. Orang-orang ini biasanya menerima hukuman tertentu agar mereka dapat berpikir dan memahami dosa-dosa mereka. Hukuman ini persis seperti kematian. Secara harfiah atau kiasan, banyak pembicara mengalami kombinasi dari dua cara menghilangkan rasa bersalah ini. Siklus berkelanjutan dimulai dengan pesanan. Begitu ada status quo di mana semua baik-baik saja, kemudian polusi akan merusak ketertiban. Polusi adalah kesalahan atau dosa. Kemudian penundaan kasuistik memungkinkan rasa bersalah dipeluk oleh dunia. Lalu ada rasa bersalah yang merupakan akibat dari polusi. Setelah itu, berkorban atau mati, menghilangkan rasa bersalah. Akhirnya datanglah transendensi, yaitu tatanan baru, status quo saat ini. Pada teori pentat, dalam teori dramatisme, digunakan untuk menerapkan teori dramatisme terhadap pemahaman interaksi simbolik. Pada teori pentat, dalam teori dramatisme, terbagi beberapa elemen, yaitu yang pertama, the act, tindakan, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau agen. Yang kedua yaitu the scene, konteks dari tindakan yang dilakukan. Tiga yaitu agen. Agen merupakan individu yang melakukan tindakan, sedangkan agensi merupakan cara yang digunakan untuk melakukan tindakan dan mencapai tujuan tindakan tersebut. Pada purpose, yaitu tujuan, hasil akhir yang diinginkan agen atas tindakan yang dilakukannya. Pada elemen pentat yang terakhir yaitu attitude atau sikap, cara agen posisikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Dramatisme as the new rhetoric atau dramatisme adalah retorik baru. Dramatisme Burke dengan Aristoteles. Dramatisme Burke itu lebih menekankan pada identifikasi, sedangkan Aristoteles lebih menekankan pada metode. Yang kedua yaitu substansi sangat dititik beratkan. Acuan, latar belakang, dan gender membentuk proses pada substansi individu bertindak. Yang ketiga yaitu perbedaan retorika lama dengan retorika baru. Pada retorika lama, ini menjelaskan
bahwa segala kejadian dan keinginan untuk mempersuasi dapat dibangun secara struktural. Sedangkan pada retorika baru, ini bisa terjadi karena ketidaksadaran atau abu-abu. Pada kritikan teori dramatisme, yaitu Charles Knepper menyatakan bahwa beberapa kekhawatiran muncul saat menerapkan dramatisme pada proses komposisi. Dia menekankan perlunya mempertimbangkan kekurangan teori ini. Teori tersebut dapat diperiksa dengan kriteria di bawah ini, yaitu yang pertama, ruang lingkup. Teori dramatisme dikritik karena terlalu luas cakupannya, karena bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan simbol-simbol yang telah digambarkan sebagai penjelasan umum yang hampir tidak memiliki arti seperti yang diyakini oleh beberapa kritikus. Kekikiran terkait ada beberapa kritik teori Burke sebagai kekurangan kekikiran, yang berarti tidak jelas dan terlalu besar untuk berguna. Utilitas ahli teori lain berpendapat bahwa dramatisme tidak memiliki kegunaan karena mengabaikan topik gender dan budaya. Khususnya, Burke memasukkan wanita ke dalam teorinya, tidak seperti kebanyakan keilmuan pada saat itu. Tetapi sarjana feminis seperti Gondit menganggap konsep Burke tidak memadai untuk perhatian kritis mereka dengan menggunakan pria generik untuk mewakili semua rakyat. Pada penjelasan teori dramatisme secara keseluruhan, kesimpulan dari teori dramatisme adalah bahwa bahasa dan penggunaannya merupakan aspek penting dari kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga untuk memahami dunia, membentuk identitas, dan mempengaruhi tindakan manusia. Dalam hal ini, dramatisme dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang berguna untuk memahami peran bahasa dalam kehidupan manusia. Sekian dari saya, Alivia Puspitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.